Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai manajemen peserta didik. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian manajemen peserta didik, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu manajemen dan apa itu peserta didik. Nah, kita masuk ke pengertian manajemen sendiri. Manajemen adalah seni melaksanakan atau mengatur dalam proses merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan, atau bisa juga diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang ingin dicapai berjalan dengan baik. Kemudian kita masuk ke pengertian peserta didik. Jadi, menurut saya sendiri, peserta didik adalah sekelompok orang atau individu yang terdaftar dalam jalur atau jenjang dan jenis lembaga pendidikan tertentu yang selalu ingin mengembangkan potensi dirinya baik pada aspek akademik maupun non-akademik yang melalui proses pembelajaran menggarakan. Nah, kemudian kita menggabungkan manajemen dengan peserta didik itu sendiri. Jadi, manajemen peserta didik ialah suatu usaha untuk mengatur, mengawasi yang berkaitan dengan peserta didik itu sendiri, supaya peserta didik tersebut mampu mencapai tujuan pembelajarannya yang ada di sekolah, mulai masuknya sampai peserta didik itu lulus dari sekolah itu sendiri. Mungkin itu saja pengertian manajemen peserta didik yang saya bawakan. Saya kembalikan ke Saudari Azra untuk melanjutkan mengenai manajemen peserta didik itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya mengenai manajemen peserta didik. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmasis, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Nah, pada pembahasan yang kedua ini mengenai ruang lingkup manajemen peserta didik. Nah, di sini saya mengambil menurut Nasihin dan Sururi tahun 2009, ada 8 ruang lingkup dalam manajemen peserta didik. Yang pertama adalah analisis kebutuhan peserta didik. Nah, dalam langkah pertama, dalam kegiatan manajemen peserta didik adalah melakukan analisis kebutuhan, yaitu penetapan peserta didik yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan atau sekolah. Kegiatan yang dilakukan dalam langkah ini adalah merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima dan menyusun program kegiatan peserta didik. Yang kedua, rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik pada hakikatnya adalah merupakan proses pencarian, menentukan, dan menarik calon peserta didik yang mampu untuk menjadi peserta didik pada lembaga pendidikan atau sekolah yang bersangkutan. Yang ketiga, seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik di sini adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan atau sekolah tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, orientasi peserta didik. Orientasi peserta didik adalah kegiatan penerimaan peserta didik baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan sekolah tempat peserta didik ini akan menempuh pendidikannya. Yang kelima, penetapan peserta didik. Sebelum peserta didik yang telah diterima pada sebuah lembaga pendidikan atau sekolah mengikuti proses pembelajaran, maka terlebih dahulu perlu ditempatkan dan dikelompokkan dalam kelompok belajarnya. Biasanya pengelompokan ini dilakukan dengan sistem kelas. Yang keenam, pembinaan dan pengembangan peserta didik. Adalah proses yang dilakukan terhadap peserta didik agar menjadi manusia yang diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan. Dalam hal ini, bakat, minat, dan kemampuan peserta didik harus ditumbuh kembangkan secara optimal melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, yang ketujuh, pencatatan dan pelaporan. Nah, dalam hal ini, kegiatan pencatatan dan pelaporan peserta didik dimulai sejak peserta didik diterima di sekolah tersebut sampai mereka tamat atau meninggalkan sekolah tersebut. Nah, dan yang terakhir adalah kelulusan dan alumni. Dalam proses kelulusan adalah kegiatan paling akhir dari manajemen peserta didik. Peserta didik yang dicatat lulus disebut sebagai alumni.
Hubungan antara sekolah dengan alumni dapat dipelihara lewat pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh alumni dan atau sekolah, yang lazim disebut dengan reuni. Nah, baik, untuk pembahasan terakhir mengenai manajemen peserta didik di sini adalah yakni layanan dan binaan dalam sekolah. Ada beberapa yang saya cantumkan. Contoh adalah yang pertama, layanan bimbingan konseling, yang kedua layanan perpustakaan, yang ketiga layanan kesehatan dan juga layanan kantin. Nah, di sini layanan bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada peserta didik agar mencapai kemandirian. Proses tersebut dilakukan atau hubungan timbal balik melalui pertemuan tatap muka. Yang kedua, layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan adalah suatu unit kerja yang berupa tempat menyimpan koleksi bahan pustaka yang diatur secara sistematis dengan cara-cara tertentu untuk digunakan secara berkesinambungan oleh pemakainya sebagai sumber informasi. Adapun bentuk layanan dari perpustakaan seperti pelayanan informasi, pelayanan peminjaman, baik itu pada peminjaman pada guru, siswa, maupun manajemen sekolahnya. Layanan kesehatan. Nah, pada layanan kesehatan di sekolah biasanya dibentuk dalam sebuah wadah yang bernama Unit Kesehatan Sekolah atau UKS. UKS merupakan perpaduan antara pendidikan dengan upaya pelayanan kesehatan. Pendidikan kesehatan merupakan upaya pendidikan kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan kurikulum sekolah yang diterapkan. Nah, sasaran utama UKS di sini meningkatkan atau membina kesehatan siswa dalam lingkungan hidupnya. Contoh program UKS-nya seperti mencapai lingkungan hidup yang sehat, pendidikan kesehatan, pembelajaran kesetaraan di sekolah. Dengan demikian, UKS merupakan perpaduan antara pendidikan dengan upaya pelayanan kesehatan. Pendidikan kesehatan merupakan upaya pendidikan kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan kurikulum sekolahnya. Yang terakhir, layanan kantin. Nah, layanan kantin merupakan salah satu bentuk layanan khusus di sekolah yang berusaha menyediakan makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik atau personil dalam sekolah. Layanan kantin sekolah adalah layanan makanan, minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik di sela-sela mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah sesuai dengan daya jangkau peserta didik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai dua pembahasan terakhir dari manajemen peserta didik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan beserta teman saya dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.